kawanku jatuh. Gak usah kepengen gitu sama saudara lo. Gue tahu sih itu ada yang jago banget, tapi kali itu gak mungkin bisa dikalahin sama saudara lo yang anak ngomong itu. Nah, sekali lagi gue kibuk atau tuh. Daripada kalian punya mulut tapi fungsinya cuma buat memopolisi suara. Keterlaluan. Berarti itu salah satu calon penghuni rumah baruku. Itu tuh. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Wehehe, ini dia saudara gue. Bangga gue. All it takes is some time and some clarity to find. Selamat. Gue udah yakin sih dari awal saudara gue bakal menang. Gue selalu bangga sama lo. Siapa dulu? Kembaran gua nih. Ganteng-gantengan gua. Jih, gak usah bangga dulu. Gue sengaja aja kasih dia kesempatan untuk menang. Karena gue takut gue aja bakal kunci diri di kamarnya karena malu. Kunci diri di kamar gak tuh? Wah, otaknya geser nih bocah. Buta Ijo, gue bilangin ya, kalau lo emang udah kalah, ya terima aja. Jangan bikin skrip sendiri begitu. Aduh, malu kata gue mah. Biarin aja. Mungkin itu cara dia untuk sembunyiin rasa malunya itu. Weh, lah iya. Malu lo ya. Aduh, kasihan kata gue. Alah, malu ya. Lupa, lihat aja. Gue bakal kalahin lo di waktu yang tepat. Bukan cuma kalahin, tapi gue bakal bikin hidup lo hancur. Ih, takut banget loh. Buset. Ngancam apa bos? Ayo cabut. Polusi men. Dadah, bye-bye lu ya. Jangan sampai bundir balik dari rumah.
gerombolan geng motor. Nadira, kamu tunggu di mobil ya. Iya tante. Perlu saya buka Gak perlu. Menarik. Jadi gitu bos, mau diterima atau enggak? Dari siapa Bang Karel? Dari mama. Ma, gue mohon jangan diangkat. Tuh tangan bisa nggak usah ke muka gua. Mau tai ayam lagi. Sorry. Apa mama udah tahu kamu nggak ada di rumah? Pulang sekarang. Sebelum mama panggil truk direct untuk angkut semua motor kalian ke tempat rongsokan. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, Ayo kita cabut. and I always stay up. Don't let them see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub, or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh. Fuck the game up, change up, rearrange stuff till you're greatness, famous for the way up. Tante. Iya sayang. Aku bener-bener gak percaya kalau tante punya 4 anak yang kayaknya seumuran. Dan apa mereka selalu seberisik itu? Nanti tante jelasin semuanya. Sekarang kita pulang. Pertunjukan aslinya ada di rumah. Mama sudah beli semua fasilitas untuk kalian. Kurang apa mama tanya? Mama sudah kasih sirkuit resmi. Kalian malah beli aspal ilegal. Mama kasih kepercayaan. Kalian kasih mama malu. Izin bicara. Aduh ma, aspal ilegal itu ada bumbu tantangannya. Diam Zayan.
Bukan waktunya stand up comedy. Oh, oke. Tadi aja mewek lo, sekarang berani nantang. Mau bikin penonton bingung. Cetar. Dan kamu, Gevan, Mama sudah sita kunci motor kamu bulan lalu. Kenapa motor itu bisa ada di kamu? That simple. Kunci cadangan ada banyak, mah. Lagian Devon menang. Harusnya Mama bangga dong. Kenapa Mama malah marah-marah kayak gini? Jujur itu nggak guna. Oh my god. Bangga kamu bilang? Mama kerja banting tulang buat reputasi. Kalian malah sibuk cari mati. Gerald, kamu yang paling tua. Kenapa kamu biarkan adikmu begini? Bah, Gevan kalau nggak dikasih balapan hari ini, dia bakal nekat balapan di jalan raya tanpa pengawasan siapapun, mah. Gerald nggak punya pilihan kalau itu menyangkut soal Gevan. Lagian maaf, secara matematis resiko Gevan kecelakaan di jalan ini cuma 2%. Kalau mau melarang dia, tingkat stresnya naik, dan dia bakal balapan di jalan raya dengan resiko mati 90%. Garel cuma milih angka yang paling aman. Mama harus menghargai itu. Kalian semua gila. Logika kalian itu rusak. Tante, kalau aku jadi tante, aku nggak bakal buang-buang tenaga buat ceramah. Percuma, Tan. Tipe-tipe kayak mereka ini gak butuh kata-kata, tapi butuh lawan yang lebih berisik. Zi, sumpah Zi, dari mana nih bidadari? Dari tadi juga berdiri di samping tetangga. Udah, kumat biasa. Kenalin, gue Nadira. Gue bukan pengganti, tapi gue hukuman buat kalian. Dan buat lo yang tadi menang, congrats. Tapi gaya lo pas nikung tadi agak kaku. Kurang smooth buat ukuran orang yang sejagoan kayak lo. Tutup mulut lo. Lo cuma penonton yang numpang di mobil nyokap gue. Gaya gue ya aturan gue. Kalau lo gak suka, mending tutup mata atau pergi dari rumah ini. Cukup. Mama tidak mau ada keributan di rumah ini. Mulai malam ini, suasana rumah ini harus berubah. Nadira resmi tinggal di sini. Dan mulai besok, dia masuk ke sekolah yang sama dengan kalian. Apa? Ma, secara struktur sosial, rumah ini sudah cukup kacau. Kalau dia masuk ke sekolah juga, ekosistem kita bisa hancur. Hai Zion, jangan panggil gue penghancur, panggil aja kejutan. Lagian Zion, ekosistem lo itu emang udah perlu didegrasi dikit biar gak kaku kayak rumus fisika. Gevan gak setuju. Satu rumah aja udah bikin Gevan pengen pindah planet. Sekarang harus satu sekolah. Mama sengaja mau mata-matain kita lewat dia. Mama gak butuh mata-mata kalau kalian bisa dipercaya, Gevan. Tapi nyatanya, kalian malah makin liar. Nadira ini anak sahabat Mama. Dia baru pindah ke sini dan Mama mau kalian jagain dia. Jagain aku, Tante? Kayaknya mereka lebih butuh dijagain diri mereka sendiri deh. Dengar ya anak baru. Di sekolah, jangan pernah lo sebut-sebut kalau lo tinggal di sini. Jangan sok kenal dan jangan berani ikut campur semua urusan kami. Gue nggak janji. Kalau kalian menarik buat gue ganggu, kenapa enggak? Waduh, sudah panas sekali permisah. Tapi tenang, Ra. Kalau Gevan sama Zion dan Gerald nggak mau ngakuin lo nih ya, tenang aja. Gue bakal ngumumin di speaker sekolah kalau lo itu bidadari yang jatuh dari rumah gue. Anjay. Gue suka
gaya lo. Lazy. Yalah, jelas. Siapa yang gak suka gue? Anjay. Tante suka lihat kamu senyum lepas kayak gini, Ra. Tapi udah. Pertunjukan dan drama kali ini selesai di malam ini. Besok kita mulai hari yang baru. Dan kalian berempat bubar dan masuk kamar kalian masing-masing. Dan Nadira, kami ke Tante. Tante kasih tahu kabar kamu ada di mana. Gevan, gak sopan kamu kayak gitu. Ini baru pemulaan. Kuatin mental lo. Gue nggak tahu rencana apa yang lo punya, tapi di rumah ini nggak ada yang benar-benar bisa menang lawan kami berempat, termasuk lo. Which me, Geralt? Gue bukan mau menang. Gue cuma mau main-main sebentar. Ini wilayah kekuasaan mereka, Ra. Kamar Geralt paling ujung, dekat jendela. Lalu Zion, Zayan, dan Gevan yang paling dekat dengan tangga ini. Wow, ini kayak hotel bintang 5, Tante. Ayo turun. Nah, ini dia kamar kamu. Gimana? Gak masalah kan sayang? Gak masalah kok, Tante. Tapi serius, ini bukan lorong kamar. Ini sarang macan. Aku kayak lagi dijebak di tengah-tengah markas geng motor. Kamu ada aja. Aduh sayangnya Tante. Kayaknya Tante gak bisa deh nemenin kamu. Tante dapat telepon dari klien Tante. Kamu bisa ya cek kamar kamu sendiri. Tante sudah siapkan semuanya sesuai permintaan kamu. Oke, Tante. Makasih ya. Besok bakal jadi hari pertama sekolah yang paling seru dalam hidup aku. Tante yang harus bilang makasih ya. Tolong acak-acak sedikit zona nyaman mereka ya. Siap. Oke, Tante tinggal dulu ya. Kalau kamu perlu apa-apa, kamu tinggal bilang. Oke, Tante. Bye. Ya, sorry ya juga. Kayaknya gue perlu mata 4. Karena supaya gue bisa ngawasin setiap sudutnya. Bisa aja nih kunyuk-kunyuk iseng ke gue. Haus aja kalau berani. Gue kibek satu-satu. Dia gak tahu aja kalau tunjukkan gue seberapa kencengnya. Kan gue matan taekwondo. Ngapain masih lihat-lihat? Masuk sana. Sebelum gue berubah pikiran buat nendang lo keluar dari rumah ini. Sepeduli itu ya lo sama gue. Sampai-sampai rambut lo masih basah gini. Rela-rela keluar demi gue. Lo bisa nggak? Gak usah galak-galak. Lagian gue cuma mastiin doang. Kalau lo gak sampai salah masuk kamar. Kamar gue di depan mata lo, princess. Gue gak mungkin salah jalan. Tapi satu hal yang perlu lo tahu. Di rumah ini, gak ada yang bisa ngatur gue. Termasuk cewek manja yang bawa koper lebih banyak daripada otak. Jangan lepasin.
enggak. Beda. Ini enggak sama. Enggak. Gue bukan cewek manja. Gue bukan cewek lemah. No. Kenapa kembali lagi? Kenapa kembali lagi? Enggak. Nadira, lo kenapa? Gevan ngapain lo? Gue nggak apa-apa. Kevin dia cuma kurang ajar ke gue. Dan gue nggak suka bau sabunnya itu. Bikin pusing. Bilangin ke adik lo itu, kalau mau kasih sama cewek, mending dia latihan dulu sama Samsek. Tenaganya gak berasa buat gue. Gak berasa. Tapi muka lo tadi kayak habis lihat hantu, Ra. Gevan emang kasar, tapi reaksi Nadira tadi itu bukan cuma karena marah, tapi trauma. Baby calm down. Baby calm down. Wezeh. Wow. Bang Gerald, ngapain lu jongkok di situ? Buset dah, lagi nyari semut peliharaan lo yang hilang. Pakai baju lu, Yan. Mata gue sakit. Jangan iri dengki bang. Ini adalah aset negara yang harus dijaga kelestariannya. Asik. Lagian lu kenapa sih? Tegang amat tuh muka. Kayak abis liat diri jadi reok aja dah. Lo liat Nadira masuk kamar tadi? Gak liat. Gue kan lagi konser di kamar mandi. Kenapa? Udah ada korban jiwa di malam pertama. Wah, parah kemarin gue. Gak bisa pelan-pelan dikit apa ya kalau lihat cewek cakep? Gue serius, Nadira aneh. Jangan diganggu dulu. Dan kasih tahu Zion, jangan berisik di depan kamarnya. Wah, Bang Gerald udah mode produktif nih. Oke, siap Kapten. Gue bakal diam 1000 bahasa. Tapi habis gue minta jatah makan malam, ya. Baik, gak makan lu. Duluan gue. Wow, aduh. Pinggang gua. Nah kan, sakit. Sakitnya sih gak seberapa bang, tapi malunya itu loh, sampai ke ginjal. Gila kali ya. Untung Nadira gak lihat. Bisa turun pasaran gue sebagai cogan sirkuit. Masuk kamar, Zayan, sekarang. Siap bos, siap. Jangan lupa, kalau ada suara tangisan dari kamar Nadira, itu berarti dia lagi nyesel gak lihat badan gue tadi. Ya, bye. Gue harus tanya Gevan. Dia tadi ngomong apa sampai bikin Nadira kayak gitu. Kuat. Nadira selalu kuat. Gue butuh mandi. Apa gue tadi berlebihan ya? Seharusnya gue gak perlu cengkram tangannya sekeras itu.
Tapi ngapain gue pikirin? Cewek asing kayak dia pantas digituin. Jovan, Halo guys. Nadira Alaina, lo di mana? Gue ke rumah lo. Kata Sapang, rumah lo kosong melompok kayak hati gue. Lo pindah ke Australia kok nggak bilang-bilang? Wah, parah lo, Dir. Gue udah beli daster kembaran buat kita pakai movie night minggu depan. Jangan bilang lo beneran lupain kita lagi. Aduh, kalian bisa kan ngomong satu-satu? Oke, gue nggak ke Australia guys. Nyokap sama bokap gue yang kesana. Gue dibuang ke rumah temen nyokap gue. Hah? Temen nyokap lo? Yang punya anak bayi atau yang udah nenek-nenek? Bukan bayi, bukan nenek-nenek. Di sini isinya 4 cowok aneh. Apa? 4 cowok? Lo tinggal di asrama atlet atau gimana? Cakep gak? Spill cepet. Cakep sih. Kalau dilihat pakai sedotan dari jarak 100 meter. Tapi aslinya, yang satu kayak es batu, yang satu kayak kepala, keras kepala, yang satu lagi alien awak, dan satu lagi asik sih. Tapi dia lebih kayak orang gila karena suka nyengir gak jelas. Tunggu. Jadi lo tinggal satu atap sama 4 cowok ganteng, tapi bermasalah? Dir, ini bukan hidup lo. Ini plot wepet. Wepet apanya? Barusan aja gue baru perang dunia sama yang namanya Gevan. Sumpah ya, dia cowok paling gak sopan yang pernah gue temuin. Terus lo diem aja digituin? Ya enggak lah, gue banting pintunya tepat di depan hidungnya yang mancung itu. Puas banget. Gila, nekat lu. Tapi Dir, hati-hati. Biasanya benci-benci gitu, ujung-ujungnya lu jadi naksir salah satu dari mereka. Najis, gue lebih baik jomblo daripada sama cowok knalpot kayak dia. Anyway guys, gue besok pindah sekolah ke sekolah mereka. Hah? Pindah sekolah? Lo mau pindah ke sekolah 4 cowok itu? Wah, bener-bener ya lo Dir. Udah dapat plot wepet, terus kita ditinggalin jadi figuran di sekolah lama. Gue gak mau tahu. Gue mau ikut pindah juga. Ki, lo serius? Lo udah gila ya? Aduh Freya, gue gak mau tahu. Pokoknya lo harus ikut pindah juga. Aduh guys, stop it. Drama gue udah terlalu banyak. Jadi please jangan terlalu nambahin drama ya. Dan gue ngantuk. Itu pilihan kalian aja. Kalian mau pindah mau nggak itu terserah. Dan gue mau tidur sekarang. Bye. Gue udah ngelewatin banyak hal hari ini. Satu atap bareng mereka setahun. Oke Nadira, kuatkan mental lo. target sudah ada di dalam rumah, bos. Sepertinya dia tidak tahu kalau saya ikutin dia sejak tadi. Kerja bagus, tapi ingat, tetaplah jadi bayangan. Kalau dia sampai mencium jejakku, kepala lo taruhannya. Gue ingin kejutan ini sempurna saat waktunya tiba. Siap, bos. Everything I need in this could be so different. Tell me what you want to do.